Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, ketemu lagi. Pada minggu kali ini kita akan belajar tentang mengerjakan latihan soal tentang menghitung persediaan akhir tentang inventory, dan ini adalah video part 3 atau part terakhir untuk edisi kali ini. Nah, langsung saja ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persediaan ya. Nah, jadi di sini ada contoh kasus. Lubin Incorporation adalah perusahaan dagang yang mengalami musibah kebakaran pada tanggal 24 November 2017. Ya, dengan kehilangan seluruh persediaan yang dimilikinya. Jadi nanti kalau misalnya di sini tertera adalah 75% kehilangannya, artinya nanti persediaan akhir yang diestimasi dikalikan saja dengan 75%. Lanjut, perusahaan ini mengasuransikan semua barang dagangannya dan sedang mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Nah, berikut data yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan kedua bulan terakhir. Oke, pertama ada persediaan barang dagangan awal. Ini pada bulan Oktober 20.000, kemudian pada tanggal 24 November 10.000. Kenapa sampai tanggal 24 November? Ya karena pada tanggal 24 November persediaannya kebakaran ya, mengalami musibah kebakaran. Nah, kemudian pembelian pada Oktober sebesar 55.000, kemudian pada 24 November itu sebesar 65.000. Kemudian ada rekor pembelian pada Oktober itu sebesar 4.000, kemudian pada November itu ada 8.000. Selanjutnya biaya angkut ini sebesar 2.000 ya, 2.000. Kemudian 24 November itu sebesar 3.000. Nah, selanjutnya potongan pembelian sebesar 3.000, kemudian persediaan barang dagangan akhir yang menjadi persediaan barang dagangan awal pada November yaitu 10.000. Nah, selanjutnya penjualan bersihnya pada Oktober 80.000 dan 24 November 60.000. Nah, berdasarkan persentase laba kotor bulan Oktober 2017, nah tentukan berapa estimasi nilai kerugian dari berbagai persediaan barang dagangan yang terbakar pada tanggal 24 November 2017 dengan metode laba kotor. Jadi, di sini kita akan menghitung estimasi nilai kerugian dari persediaan barang dagangan yang terbakar ya pada tanggal 24 November dengan cara menggunakan metode laba kotor atau gross profit. Nah, sebelum itu teman-teman, kita harus mengetahui dulu berapa persentase laba kotornya. Nah, gimana caranya? Pertama, kita harus menentukan pembelian bersih selama bulan Oktober. Di sini gimana cara mencari pembelian bersih? Dengan cara masukkan nilai pembeliannya tadi sebesar 55.000, kemudian ditambah dengan biaya angkut pembelian, kemudian dikurang dengan biaya angkut pembeliannya sebesar 2.000, kemudian dikurangkan dengan rekor pembelian sebesar 4.000, kemudian dikurangkan lagi dengan potongan pembelian sebesar 3.000. Maka didapatlah pembelian bersih sebesar 50.000. Oke, setelah kita mendapatkan pembelian bersih, kita langsung menghitung HPP untuk bulan untuk bulan Oktober 2017. Gimana cara menghitung HPP? Ya, pertama dengan persediaan awal, kita tambahkan dengan pembelian bersih tadi sebesar 50.000 ini tadi, ya. Persediaan awal kita tambahkan dengan 50.000 ini tadi, 50.000 pembelian bersihnya, kemudian didapatlah barang tersedia untuk dijual sebesar 70.000. Nah, untuk menghitung HPP, barang tersedia untuk dijual, kita kurangkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhir kita yaitu 10 sebesar 10.000. Yaitu yang didapatlah HPP senilai 60.000. Lanjut. Setelah itu, kita harus menentukan laba kotor untuk bulan Oktober 2017. Gimana caranya? Cara menentukan laba kotor untuk bulan Oktober 2017 yaitu penjualan bersih sebesar 80.000 kita kurangkan dengan HPP yang kita sudah temukan tadi sebesar 60.000. Maka 80.000 kurang 60.000 didapatlah laba kotor senilai 20.000. Baik, selanjutnya barulah setelah mendapatkan laba kotor barulah kita bisa menentukan persentase laba kotor. Nah, persentase laba kotor ini teman-teman, laba kotor kita kalikan 100 laba kotor kita bagikan dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Nah, laba kotor tadi kita dapat 20.000, kemudian kita bagikan dengan penjualan bersih kita dari sebesar 80.000, kemudian dikalikan 100%. Nah, sehingga setelah dihitung didapatlah sebesar 25%.
Nah, dari 25% ini tadi, kita harus menentukan HPP bulan November, yang bulan yang terjadi kebakaran tadi. Nah, ini menentukan HPP bulan November yang diestimasi. Gimana caranya? Caranya adalah estimasi laba kotornya, itu persen laba kotor, persentase laba kotor, yang ini tadi 25% tadi, dikalikan dengan penjualan bersih. Nah, persentase laba kotor tadi 25%, kemudian dijadikan perkemahannya jadi 0,25 dikali dengan 60.000. 60.000 ini adalah penjualan bersih. Maka didapatlah 0,25 dikali 60.000 didapatlah $15.000. Baik, selanjutnya setelah itu kita akan menghitung HPP yang diestimasi. Setelah menghitung HPP yang diestimasi, ini didapatnya dengan cara penjualan bersih, ya teman-teman, dikurang dengan estimasi laba kotor yang telah kita hitung tadi. Nah, penjualan bersihnya tadi adalah 60.000, kemudian kita kurangkan dengan estimasi laba kotornya 15.000, maka didapatlah HPP atau harga pokok penjualan yang diestimasi sebesar 45.000. Nah, setelah menghitung HPP pada bulan November tadi, teman-teman, barulah kita menentukan persediaan akhir yang diestimasi. Nah, gimana cara menentukan persediaan akhir yang diestimasi? Pertama nih, teman-teman masukkan dulu persediaan awal. Persediaan awal pada bulan November tadi adalah 10.000. Kemudian kita menghitung kembali pembelian bersih. Gimana cara menghitung pembelian bersih? Pembelian, ya, kita tambah dengan biaya angkut, kita tambahkan dengan rektor pembelian. Di sana tidak ada tertera tadi teman-teman, tidak ada tertera potongan penjualan. Jadi tidak kita masukkan ya. Jadi hanya pembelian ditambah biaya angkut dikurang dengan rektor pembelian. Pembeliannya 65.000 tambah biaya angkut 3.000, kemudian dikurangkan dengan rektor pembelian sebesar 8.000. Maka didapatlah pembelian bersih sebesar 60.000. Nah, persediaan awal 10.000 kita tambahkan dengan pembelian bersih, maka didapatlah yang namanya barang tersedia untuk dijual senilai 70.000. Nah, setelah itu untuk mencari nilai persediaan akhir, teman-teman, maka barang tersedia untuk dijual itu dikurangkan dengan estimasi HPP. HPP tadi sudah kita dapat ya, sudah kita dapat senilai 45.000 nih. Maka barang tersedia untuk dijual sebesar 70.000 dikurangkan dengan estimasi HPP sebesar 45.000. Maka didapatlah nilai persediaan akhir yang diestimasi senilai 25.000. Nah, teman-teman, di sini keterangannya, karena seluruh persediaan terbakar, maka nilai dari persediaan yang terbakar sama dengan 25.000. Jika kondisi teman-teman, ketika kalau persediaan barang dagangan tadi terbakarnya hanya 75% misal, atau 50%, atau misalnya terbakarnya 90%, itu kita cari teman-teman. Carinya gimana? Misalnya di sini, kita dikatakan bahwa persediaan yang terbakar 75%, maka dia langsung saja dikalikan dengan persediaan akhir ini. Misalnya tadi terbakar 75%, berarti 75% dikali 25.000. Maka itulah didapat persediaan yang terbakar. Oke, itu saja untuk latihan soal pada hari ini. Saya cukupkan pembelajaran tentang inventory. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.